Ikuti perkembangan informasi yang menarik dan teraktual. Berita Jawara hadir untuk menemani siang Anda dengan berita yang berkualitas. Berita Jawara, juaranya berita. Selamat siang pemirsa, Berita Jawara kembali hadir menyapa Anda pada siang hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Fadila Putri, berikut berita selengkapnya. Aksi warga tutup TPST Piungan. Bentrok massa antar dua kelompok yang terjadi di Babarsari, Sleman. Harga cabai mahal, pedagang dan pembeli mulai mengeluh. Kita ke kabar pertama, pemirsa. Penutupan TPST Piungan Bantul, Yogyakarta berdampak kepada beberapa daerah yang tidak dapat membuang sampahnya. Penutupan yang sudah terjadi sejak 7 Mei 2022 tersebut mengakibatkan kota Yogyakarta mulai darurat sampah. Buntut aksi warga tutup TPST Piungan, Kota Yogyakarta hadapi masalah persampahan. Penutupan tempat sampah terpadu atau TPST Piungan berdampak kepada beberapa daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak dapat membuang sampahnya, seperti Kota Yogyakarta. Penutupan yang sudah terjadi sejak 7 Mei 2022 tersebut mengakibatkan Kota Yogyakarta mulai darurat sampah. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Yogyakarta menerbitkan surat edaran tentang ditutupnya TPST Piungan. Maka, untuk sementara pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara atau TPS tidak dilayani. Untuk penutupan ini karena sudah overload yang pertama, terus yang kedua soal limbah. Limbah itu nggak diolah, nggak ada penanganan dari pengolahan, tapi langsung masuk ke parit dan itu sudah sangat mencemari lingkungan. Kayak gitu. Bahkan yang terdampak itu sumur-sumur warga udah nggak layak konsumsi. Warga yang terdampak yang teraliri, yang pinggirnya dialiri air limbah kayak gitu. Dan mengimbau kepada warga Yogyakarta untuk sementara menunda pembuangan sampah ke TPS untuk mengantisipasi penumpukan sampah di depo. Pemerintah Yogyakarta juga meminta agar warga kota Yogyakarta dapat secara bijak mengelola sampahnya dengan mengurangi sampah, melakukan pilah dan pilih sampah, serta mendaur ulang sampah. Kerusuhan antar dua kelompok massa terjadi di kawasan Babarsari dan Seturan Catur Tunggal, Depok, Sleman pada Senin siang 4 Juli 2022. Menurut saksi mata, kejadian ini berawal dari sekelompok orang yang sedang karaoke. Namun setelah selesai mereka tidak melakukan pembayaran. Hal ini mengakibatkan keributan antara dua kelompok yang berlanjut hingga kembali mendatangi tempat karaoke tersebut. Dengan membawa rombongan sebanyak 30 orang dan melakukan perusakan kaca di tempat karaoke menggunakan senjata tajam. Akibat kericuhan ini, beberapa ruko di sekitar kawasan Babarsari mengalami kerusakan dan terdapat 3 orang yang mengalami luka cukup serius namun sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Harga kebutuhan bahan pokok kini kian merangkak naik. Kenaikannya bahkan mencapai 2 hingga 3 kali lipat. Memasuki bulan Juni 2022 ini bahan pokok terpantau naik. Bahan pokok yang mengalami kenaikan diantaranya bawang merah, bawang putih, tomat, dan kol. Kenaikan harga yang paling signifikan yaitu terjadi pada cabai. Semula harga cabai keriting, rawit, dan lalap dengan harga Rp30.000 sekarang menjadi Rp90.000. Sedangkan untuk cabai hijau di harga Rp30.000 menjadi Rp50.000. Sebelumnya sama ibu siapa? Ibu Suratinem. Ibu Suratinem ya? Ya. Bu, dimulai sejak kapan sih naiknya harga cabai itu? Harga cabai itu naiknya sudah sekitar 1 bulanan. 1 bulan yang lalu. Terus cabai apa aja yang ngalamin kenaikan harga?
Yang mengalami semua cabai, termasuk cabai rawit, cabai hijau merah, cabai hijau ini, sama cabai lalap ini. Mungkin bisa dijelasin Bu, harga normalnya berapa, terus harga naiknya berapa? Kalau menurut harga normal itu harusnya itu di pasar itu ya sekitar 30 gitu. Tapi kan ini sampai 3 kali lipat harganya. Terus konsumen ngeluhin nggak sih tentang harga Ya cabai? jelas mengeluh lah. Kayak mempengaruhi pembelian dari si konsumen itu nggak? Yang mempengaruhi. Jadi jarang yang beli gitu ya? Ya, karena yang beli biasa, tapi jumlah pembelian itu dikurangi. Nah, Kenaikan tersebut menjadikan para pedagang mengeluh karena konsumen mengurangi jumlah pembelian cabai. Lantas, apakah penyebab kenaikan harga bahan pokok terutama cabai? Kita sudah terhubung dengan rekan kami, silakan Dwika. Baik Fadilah, sekarang saya sudah berada di lahan salah satu petani cabai yang terletak di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Sekarang saya sudah bersama salah satu petani cabai dengan Mas siapa? Ya, Mas Dinanda. Baik, Mas Dinanda, faktor apa saja yang menyebabkan gagal panen, Mas? Untuk saat ini ada beberapa faktor ya, Mas. Yang utama saat ini itu ya cuaca, Mas, yang pasti itu. Cuaca saat ini kan nggak menentu, Mas. Jadi kadang hujan, kadang panas. Nah, itu juga yang menyebabkan kita gagal panen juga. Soalnya kalau kayak gitu kan pH tanah itu drop, Mas. Kehujanan, kepanasan kayak gitu. Dan juga jamur juga, Mas, jamur di cabai itu kadang juga faktor kita gagal panen juga. Soalnya kalau nggak ditanggulangi itu cepat menyebarnya. Nah, dan juga itu ulat, Mas, ulat juga banyak sekali, Mas, di sini, Mas, ulat. Itu juga cepat kalau nggak ditanggulangi juga kayak gitu, Mas. Apakah hal ini yang menyebabkan kenaikan harga cabai sendiri, Mas? Mungkin bisa jadi, Mas, seperti itu. Soalnya di beberapa daerah lain juga seperti itu, mengalami hal yang sama, cuaca ekstrim juga merata jadinya, Mas. Jadi daerah manapun mungkin keadaannya juga kayak gini. Jadi susah, Mas, ngurep-urep tanduran kayak gitu, Mas. Kalau untuk cara menanggulanginya itu gimana ya, Mas? Untuk saat ini saya sendiri juga bingung, Mas, soalnya cuaca, Mas. Cuaca itu kalau kita juga salah prediksi ketanaman juga, itu nanti ya juga sama aja, Mas. Nanti kita kan kadang panas kita siram pakai air, nanti terus hujanan lagi, ya itu malah jadi tambah drop pH-nya. Jadi ya itu tadi, Mas, wis pasrah lah. Ya, baik, gitu. terima kasih Mas Dinanda atas informasinya. Baik Fadilah, dengan adanya hal tersebut membuat para petani gagal panen dan mengakibatkan harga jual cabai menjadi melonjak tinggi. Terima kasih, saya Dwika Alfongi, kembali ke studio. Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kitogati, Sleman, Yogyakarta hingga menumbangkan pohon beringin di sekitarnya. Informasi selengkapnya akan kami sampaikan setelah jeda siang hari ini.
hujan yang disertai angin kencang melanda wilayah Sleman pada Senin siang 13 Juni 2022, menyebabkan pohon beringin di lapangan Dengung tumbang. Tumbangnya pohon beringin ini menimpa wahana permainan pasar malam yang ada di bawahnya. Berdasarkan dari saksi yang melihat kejadian, pohon beringin tersebut tumbang sekitar pukul 1 siang. Beruntungnya, kejadian ini tidak ada korban jiwa dan hanya menimpa wahana kora-kora yang terpasang. Pohon yang tumbang diperkirakan sudah berusia puluhan tahun dan sudah ditanam bersamaan dengan dibangunnya lapangan Dengung. Sebagai tindak lanjutnya, petugas reaksi cepat BPBD Sleman bersama petugas Dinas Lingkungan Hidup Sleman dan para relawan langsung melakukan asesmen serta pembersihan pohon yang menimpa wahana permainan tersebut. Terima kasih, ini saya menceritakan kronologis tentang kejadian pohon tumbang, pohon beringin bertumbang yang ada di Dengung, dikarenakan mungkin sudah rapuh dari akar yang ke bawah, sehingga untuk tahanan yang hanya kekuatan hanya tahanan akar yang ke samping-samping, sehingga tadi ada sedikit nggak terlalu besar hujan angin, sehingga kejadian tersebut bisa menimpa daripada lokasi di sini, bisa dilihat sendiri di sini seperti itu. Jadi terus terang itu masalah pohon tumbang ini dikarenakan akar ke bawah itu sudah rapuh. Itu yang terjadi di lapangan itu secara teknis. Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Pedagang hewan kurban di Sleman, Yogyakarta mengaku penjualannya menurun 10-20% dari tahun lalu. Menurutnya, banyak calon pembeli yang khawatir dengan wabah penyakit mulut kuku tersebut. Bagaimana perbedaan penjualan sapi menjelang Idul Adha sekarang dibanding tahun lalu? Dibanding tahun kemarin kita karena adanya wabah PMK ini penurunan sampai di angka 40%, Mas. Jadi dari tahun kemarin kira-kira di angka lebih dari 100, sekarang cuma di angka 80-an. Biasanya sampai 125 sampai 150 gitu. Turun itu lah, Mas ya. Oke. Sapi-sapi di sini sendiri yang terjangkit PMK, penanganannya sendiri bagaimana, Pak? Pertama kita langsung, kalau sapi baru masuk kandang, kita kasih antibiotik, kasih vitamin, terus paling enggak kandang nanti tiap hari itu 2 kali semprot desinfektan, Mas, untuk penanganannya untuk sapi-sapi baru yang datang nanti. Gitu. Para pembeli dan penjual di pasar mulai terbiasa dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dalam pembelian minyak goreng curah. Meskipun begitu, sejumlah warga lansia mengeluhkan hal tersebut lantaran dianggap merepotkan. Setelah pemerintah menetapkan pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, penjualan di Pasar Beringharjo, Yogyakarta terpantau stabil. Penggunaan aplikasi ini untuk membatasi dan mengontrol stok minyak goreng. Meski begitu, sejumlah lansia yang tidak familiar dengan aplikasi di ponsel lebih memilih menunjukkan KTP ketika membeli minyak goreng. Warga pun memiliki pendapat berbeda-beda terkait kebijakan pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Bagaimana, Bu, tanggapan Anda tentang kebijakan pemerintah yang menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini? Kalau saya nggak setuju karena sudah tua, ribet. Ribetnya itu bagaimana ya, Bu? Kan pakai gini-gini, Oh. nggak bisa. Ya mungkin bisa, tapi kan nanti kalau ada orang beli kan cepet-cepet itu susah lah, Mas. Ya gampang bahasanya, ribet. Menyusahkan gitu ya, Bu ya? Setelah sempat ditutup sejak tanggal 23 Mei 2022 karena pekerjaan peningkatan jalan, kini Jalan Gitogati Sleman, Yogyakarta sudah dapat dilewati pengendara. Peningkatan jalan ini merupakan salah satu upaya pemerintah Sleman dalam menindaklanjuti aduan masyarakat melalui serangkaian koordinasi dan kolaborasi antara Kabupaten Sleman dengan Pemda DIY. Baik, selamat sore pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Jalan Gitogati di daerah Sleman, Yogyakarta yang sedang mengalami perbaikan. Diketahui, proyek ini baru saja memulai tahap awalnya dengan menebang pohon-pohon di sekitar jalan. Perbaikan ini dimulai dari Masjid Suciati ke arah timur,
sampai sepanjang 1 km. Rencananya proyek ini dilaksanakan selama 5 bulan dengan anggaran sebesar 1,4 miliar rupiah. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama Mas siapa ini? Galih. Mas Galih. Mas Galih ini Dari asli sini ya? asli sini. Oh, Mas Galih. Baik Mas Galih, bagaimana pendapat Mas Galih tentang pelebaran jalan yang berada di Jalan Gito Gat ini? Pendapat saya bagus, untuk kedepannya jalan juga jadi lebar, ya biar sama-sama enak lah yang pakai gitu aja. Terus Mas Galih ini di sini sebagai apa ini kok bawa? Oh, saya di sini sebagai pengatur jalan, Mas. Ini kan aslinya satu arah, terus bantu-bantu warga-warga sekitar yang jualan kan jadi kayak gimana ya, Mas yo? Ya kurang lah, intinya kayak pembensin juga kan terdampak. Di sini aku jadi satu arah tapi buka tutup. Untuk kondisi saat ini, menurut Mas Galih bagaimana ini jalan Gito Gat ini? Nah, saat ini parah sih Mas. Yang macetnya, terus debu, yang terutama itu debu Mas. Terus kalau jam-jam rawan kemacetan itu kira-kira jam berapa aja ya? Biasanya itu pagi. Jam berangkat kerja sama pulang kerja sore ini. Oh sore, baik seperti itu. Baik seperti itu pemirsa, yang sudah dikatakan Mas Galih tadi. Sekian liputan dari saya Dwika Alvan Adiansyah dan kameramen Abdus Syakur dari Yogyakarta melaporkan. Beragam wisata tersebar di wilayah Yogyakarta, salah satunya wisata Ledok Sambi di kaki Gunung Merapi dengan konsep piknik pinggir sungai. Informasi selanjutnya akan kami sampaikan setelah jeda siang hari ini. Biasanya masyarakat lebih banyak memilih untuk memelihara ataupun melakukan jual beli unggas yang mudah ditemui di pasar, seperti burung, ayam, ataupun bebek. Namun berbeda halnya dengan Langgoso Aswin Putra, sang pemilik penangkaran burung unta di Sleman, Yogyakarta. Berawal dari ketertarikan dan kekagumannya akan burung unta, mendorong Aswin untuk membuat penangkaran burung unta. Hingga akhirnya berdirilah Mahaswin Farm. Penangkaran ini berlokasi di Dusun Gebang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman. Jadi sebuah ketertarikan itu bukan ujuk-ujuk langsung tertarik. Jadi saya pribadi itu menjadi penangkar itu sudah 10 tahun lebih. Nah, cuman penangkar yang selama ini kami tangkarkan adalah unggas-unggas atau hewan-hewan yang notabene tidak eksklusif juga, seperti ayam ketawa, ayam kate dan lain sebagainya. Nah, cuman di tahun 2017 saya melihat sebuah peluang sekaligus melihat sebuah panggilan di mana ada momentum di mana saya mempunyai peluang atau kesempatan untuk memelihara ostrich atau burung unta, di mana ostrich ini adalah hewan purba, hewan yang masih statusnya itu di era dinosaurus mereka terdaftar. Jadi ada sebuah rasa kebanggaan bisa memelihara, bisa melestarikan, ada rasa di mana juga kepuasan ketika kita sudah mampu menangkarkan. Itu di sisi lain kenapa memilih ostrich, karena memang dia masih terdaftar hewan purba dan itu sangat mengagumkan ketika kita bisa melestarikan hewan purba.
Di sisi lain saya juga melihat sebuah peluang di mana ostrich ini juga belum ada yang saya tidak melihat banyak ya yang tertarik untuk memelihara atau melestarikan, tapi saya melihat ada peluang di mana ini bisa dijual belikan, bisa dijadikan hewan pajangan, ini bisa dijadikan alternatif perdaging mungkin masih 10 tahun 20 tahun lagi. Jadi banyak peluang-peluang bisnis yang ketika kita melestarikan dan overpopulasi itu akan menjadi sebuah peluang-peluang baru dalam bisnis. Selanjutnya, bagaimana perizinan untuk penangkaran burung unta ini? Jadi burung unta ini statusnya bukan hewan dilindungi karena Undang-Undang Perlindungan Satwa tahun 90 nomor 5 sampai 7 tentang perlindungan satwa itu tadi, di sana jelas tertulis bahwa hewan asli Indonesia itu dilindungi. Jadi hewan-hewan yang terdaftar di situ semua hewan asli Indonesia atau bahasa akademisinya adalah endemik. Jadi endemik Indonesia itulah yang masuk dalam peraturan. Sedangkan ostrich ini bukan endemik. Secara undang-undang dia batal. Artinya undang-undang tidak bisa mencangkup dia untuk terdaftar dilindungi karena bukan wewenang orang Indonesia atau negara Indonesia untuk melindungi ostrich yang notabene itu hewan asli Afrika. Nah, tapi karena ini hewan yang langka dan eksklusif, jadi pihak BKSDA selaku wewenang yang menangani hewan-hewan eksklusif tadi itu atau endemik, pihak BKSDA memberikan solusi bahwa alangkah baiknya ketika kita memiliki hewan-hewan yang cukup langka seperti ini, kita juga ikut memberikan izin, membuat izin. Jadi pada akhirnya izin itu hukumnya sunnah. Nah, kalau dalam agama Islam hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena dia bukan hewan asli Indonesia. Yang wajib memiliki izin itu hewan asli Indonesia. Jadi burung unta ini kita buatkan izin itu sangat bagus sekali. Izin tangkar, izin edar dan lain sebagainya bagus sekali. Tapi kalau kita tidak memiliki izin pun itu bukan persoalan hukum yang berbahaya karena memang ini bukan hewan dilindungi. Sejak memulai usaha peternakan burung unta pada tahun 2017 lalu, Aswin telah menjual puluhan burung unta ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Untuk sepasang anak burung unta, Aswin menjualnya dengan harga sekitar 20 juta rupiah. Sedangkan dengan burung unta dewasa, dijual di atas 100 juta rupiah. Secara hukum ternak dan memperdagangkan burung unta di dalam negeri bukanlah hal yang terlarang. Pasalnya, burung unta tidak termasuk hewan endemik Indonesia meski ada kemiripan dengan kasuari. Persoalan sampah menjadi bahasan klasik yang melelahkan di negeri ini karena belum memiliki solusi yang tepat dalam penanganannya. Namun di Padukuhan Piungan ini warga kreatif dalam mengolah dan menciptakan alat pintar pemilah sampah. Penanganan sampah harus terintegrasi serta komprehensif dari hulu sampai hilir, sehingga akan mencapai solusi yang efektif dalam penanganan sampah. TPST di Piungan yang sempat ditutup menjadikan warga Piungan berinisiatif untuk mengolah sampah sendiri dengan alat pintar pemilih sampah. Bagaimana latar belakang terbentuknya pengolahan sampah di Desa Piungan ini, Pak? Ya, terima kasih. Latar belakangnya dengan terbitnya surat edaran dari Dinas Lingkungan Hidup DIY, maka ini kami selaku pemangku wilayah, kemudian kita juga mengumpulkan RT-RT, kemudian pemuda, ini kita segera koordinasi, musyawarah, sepakat bahwa di padukan kami akan mengelola sampah secara mandiri. Jadi ini dipantik oleh surat edaran yang akan menutup TPST di Banyakan Piungan. Kita akan mengelola secara mandiri. Untuk teknis dan keunggulan pengolahan sampah di Piungan ini dibanding desa lainnya bagaimana, Pak? Ya, modalnya kita semangat, anak-anak muda ini kita bergerak semangat, punya satu tosa. Kemudian juga alhamdulillah ada warga yang punya mesin pemilah. Ya, mesinnya sederhana namun ini cerdas.
dengan modal itu, lalu kita segera bergerak. Untuk cara kerjanya, pemuda ini 1 minggu 2 kali keliling mengambil sampah. Sementara ini bulan pertama ini 80 pelanggan ya, baru 80 pelanggan. Setiap hari Rabu sore dan hari Minggu pagi ini keliling anak-anak muda ini. Lalu langsung dikumpulkan di pool di TPA, di tempat sampah. Kemudian langsung diolah, diproduksi di situ. Nah, dalam produksi itu menghasilkan organik dan anorganik. Yang organik tentunya langsung bisa sebagai media tanam, juga sebagai media budidaya maggot, juga diaplikasikan di lahan pertanian secara umum. Dan ini hasilnya bagus sekali ya, karena banyak unsur hara terpenuhi dalam organik tersebut. Kemudian yang anorganik, yang berbentuk plastik dan lain-lainnya, sementara kita belum memiliki mesinnya, kita undang pengepul, kemudian di sana dibeli. Jadi ada nilai ekonomisnya anorganik. Sehingga di sampah di Piungan ini setiap Rabu dan Minggu itu 0. Jadi kalaupun ada residu itu hanya sedikit sekali. Nah, ini yang menjadi unggulan kami, sekalipun skala kecil di Padukuhan, namun kami bersyukur sudah bisa mengelola sampah secara mandiri dan tidak berdampak pada sosial dan lingkungan. Jadi karena tidak ada bau, selesailah di tempat TPS itu yang setiap hari Rabu dan hari Ahad. Terima kasih. Alat tersebut memilih sampah organik dan anorganik. Selanjutnya hasil gilingan sampah organik yang sudah berupa bubur organik dimanfaatkan oleh warga Piungan sebagai media tanam dan lahan pertanian. Sedangkan limbah anorganik dipilah dan dijual ke pengepul. Kali ini kami akan mengajak Anda ke kota Yogyakarta yang tak pernah kehabisan tempat wisata baru. Rekan kami Nanda Rista akan mengajak Anda berwisata di Ledok Sambi, kawasan kaki Gunung Merapi dengan nuansa sungai. Ya, selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang berada di kawasan wisata Ledok Sambi yang berada di Kaliurang, Yogyakarta, tepatnya di bawah lereng Gunung Merapi. Ledok Sambi sendiri merupakan tempat wisata dengan konsep aliran sungai dengan suasana yang sejuk, asri, dan pepohonan yang rindang. Jam operasional di sini buka pada pukul 9 pagi hingga 5 sore. Wisata Ledok Sambi ini sangat cocok untuk berekreasi bersama keluarga. Karena tempatnya yang asri, terdapat sungai untuk bermain air, dan beberapa wahana lainnya. Ibu atas nama siapa? Ibu Yusis. Ibu Yusis. Berasal dari mana, Bu? Ini dari Cakal KM8 Kerujaan. Oh, berarti ibunya asli Jogja ya? Kalau saya sih pendatang. Pendatang. Cuma asli mana, Bu? Aslinya Tegal. Tegal. Gitu. Ini alasan Ibu memilih tempat wisata Ledok Sambi ini kenapa, Bu? Senang, ini kan masih wisata alam ya. Tuh yang paling sering anak-anak karena main air di sini. Kalau main air kan biasanya anak-anak betah kan. Mesti lama banget kalau main air. Kalau nggak disuruh, udah ya nggak mau berhenti. Tempatnya yang bersih juga menjadikan para pengunjung nyaman berada di Ledok Sambi ini. Para pengunjung bisa menikmati suasana wisata ini secara gratis. Namun, pengelola memberikan kesempatan kepada pengunjung bisa kontribusi seikhlasnya. Berita tadi sekaligus menutup kebersamaan dalam program Berita Jawara hari ini. Saya Fadila Putri mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya pamit undur diri, sampai jumpa.